Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil berlari-lari sambil senyum riang gembira. Salam manis dari kami, guru penggerak yang bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Siti Jakia dari TK Al Aminur Hamidah. Di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Asep Sudrajat dari SMA PGRI Cicalengka. Dan di sebelah kiri saya ada Lilis Lina dari SDN Gamblang. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Bu Jaki. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Selamat siang kembali Bapak, alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baiklah Bu Jaki, pada kesempatan ini sebelum kita melakukan coaching, di bagian awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Jaki. Baik Pak. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Ya, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana cara ibu mengajukan pertanyaan dan bagaimana ibu menanggapi pernyataan dari coachee, gitu ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan prinsip coaching yang mungkin yang pertama kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada sesi coaching ini? Untuk sesi coaching kali ini saya akan mengembangkan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, itu ya. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan kedua nih, kompetensi yang spesifik yang ingin diamati pada sesi coaching ini apa kira-kira? Untuk yang lebih spesifik, saya akan mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, siap. Ya, untuk pertanyaan ketiga, indikator yang diinginkan ibu pada proses coaching ini apa nih? Baik Pak, indikator yang ingin saya kembangkan pada sesi coaching hari ini yaitu bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut dan menemukan langkah-langkah dari permasalahannya. Oke, semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti kita ketemu lagi di kegiatan pasca observasi. Oke, semangat ya Bu. Terima kasih Bapak untuk kesempatannya. Insya Allah semangat Pak. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Ibu. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah, ini dari pertemuan kita hari ini apa nih yang menjadi tujuan Ibu? Ini loh Bu, saya punya permasalahan di kelas ya. Ada salah satu anak yang tidak mau belajar di kelas gitu. Maunya di perpus. Salah satu anak yang tidak mau masuk kelas, inginnya belajar di perpus. Iya sendiri gitu, nggak mau bersosialisasi dengan orang lain gitu. Lalu apa ukuran keberhasilan Ibu dari pertemuan kita hari ini? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan saya itu anak tersebut datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran gitu. Iya, walaupun itu mau di kelas atau di perpus ruangannya, tapi hadir setiap harinya gitu. Ya baik Bu. Jadi keinginan Ibu Lilis si anak tersebut ingin bergabung ya dari kelas dengan teman-temannya di jam pelajaran. Nih lalu Ibu melihat si anak tersebut apa yang menjadi hambatan kenapa dia tidak ingin masuk kelas? Mungkin ini kebiasaan di rumahnya Bu. Kalau cerita dari orang tuanya katanya emang dari kecil anak itu tidak pernah keluar rumah. Jadi hanya dia dengan ibunya aja bersosialisasinya. Makanya kalau ketika ada orang baru, dia itu takut Bu. Terus diem aja gitu, nggak mau bersosialisasi, malah suka ngumpet Bu.
begitu. Jadi si anak tersebut mungkin kurang sosialisasi ya di Iya, rumahnya. betul. Jadi Awalnya berbaur dengan teman baru, terutama apalagi di sekolah banyak banyak temennya. temannya, Iya. iya. Jadi dia mungkin sosialisasinya kurang karena pengaruh dari rumah, gitu ya. Mm-mm. Lalu rencana seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Rencana saya, Bu, ingin si anak itu selalu hadir ke sekolah setiap hari gitu. Paling nanti saya bolak-balik antara pembelajaran di kelas dengan pembelajaran individu dia di perpustakaan gitu. Begitu mungkin, Bu. Jadi keinginan Ibu Lilis si anak tersebut ingin sepenuhnya menghadirkan di saat jam pembelajaran. Iya. Adakah rencana lain yang bisa yang dapat Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Saya juga akan terus berkomunikasi dengan orang tuanya biar tidak dikurung di rumah aja gitu ya. Jadi diikut sertakan di kegiatan masyarakat juga di sekitar rumahnya gitulah, Bu. Wah, baik ya. Hebat sekali ini idenya Bu Lilis. Mudah-mudahan ya kita dapat berkontribusi dengan orang tua. Nah, selain dengan orang tua nih Bu, adakah yang dapat Ibu membantu dalam rencana Ibu ini untuk menghadapi anak tersebut? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memberitahukan karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, biar tahu gitu kan, kayak pelajaran PJOK, PAI, nantinya si guru tidak shock gitu melihat siswa itu. Iya. Ya benar ya Bu ya. Selain kita sebagai wali kelasnya, kita pun harus memberitahukan kepada guru mata pelajaran si anak tersebut biar tidak kaget di saat jam pelajaran tersebut dilaksanakan. Baik, bagus sekali ide Ibu. Lalu, nah tadi Ibu sudah mengatakan akan menjalin kemitraan dengan kepala sekolah, guru-guru mapel anak tersebut dan orang tua. Kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan dalam jangka waktu terdekat ini? Ya paling secepatnya lah, Bu. Karena pembelajaran kan sekarang sudah dimulai. Secepatnya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Ya, baik. Secepatnya ya akan dilakukan karena kita juga sudah memasuki tahun ajaran baru. Yang kita takutkan anak tersebut akan terus-terusan seperti itu, tidak ingin ikut masuk dalam pelajaran tersebut. Iya. Nah, adakah ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini? Menurut saya rencana aksi ini berhasil itu kalau siswa tersebut mau datang ke sekolah setiap hari dan mau melaksanakan pembelajaran gitu, walaupun berbeda lokasi dengan siswa pada umumnya. Begitulah, Bu. Baik, terima kasih Bu. Bagus sekali ya ide Ibu ini. Nah, kalau ukuran keberhasilan Ibu yang seperti yang tadi Ibu katakan, ada di angka berapa nih Bu kira-kira? Yang Ibu kalau inginkan? yang saya inginkan di angka 8 lah. Sudah cukup untuk di angka 8. Mudah-mudahan mudah-mudahan dapat terrealisasikan di angka 8 dan mudah-mudahan lagi si anak tersebut lebih meningkat ukuran keberhasilannya. Nah, karena waktu kita juga tidak banyak ya Bu. Nah, lalu yang ingin saya ketahui dari percakapan kita hari ini, bagaimana tindak lanjut Ibu dari sesi coaching ini? Saya akan segera melaksanakan, mengimplementasikan rencana-rencana ini agar siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran. Begitu mungkin, Bu. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya rencana-rencana Ibu ini terus segera terrealisasikan dengan waktu yang dekat-dekat ini. Mudah-mudahan lancar. Ya, terima kasih Bu ya sukses. sudah mendengarkan curhatan saya. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dan saya tunggu keberhasilan Ibu. Nanti saya bertemu lagi dengan Ibu. Ya, kita bercerita-cerita ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya untuk kegiatan coachingnya tadi sudah selesai ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Pak. Di sesi percakapan pasca observasi ini, saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kembali ke Ibu ya. Oke. Baik Pak. Untuk yang pertama nih, bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang tadi Ibu terapkan sebagai coach? Gimana? Baik Pak, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Tadi sesi percakapannya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Saya sudah menjalankan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Apa yang membuat
Ibu menilai demikian? Saya sudah melaksanakan kompetisi inti sesuai alur tirta. Oke, saya boleh izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Baik, silahkan Pak. Oke, jadi kalau saya amati tadi pada saat pelaksanaan coaching ya Bu ya, Ibu sudah melakukan alur tirta dengan baik ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot juga, kemudian termasuk untuk menjalin kemitraan sudah terjalin dengan baik. Ya. Pada saat coaching juga sudah berjalan dengan hangat, gitu ya, percakapannya hangat. Ibu mampu menemukan peluang-peluang dan memang coach dapat menyelesaikan permasalahannya, gitu ya. Itu sudah sesuai standar yang kita rujuk sesuai dengan tadi rubrik penilaian ya Bu ya. Bagaimana tanggapan Ibu mendengar hasil pengamatan yang saya kemukakan? Tentunya saya sangat senang Pak. Alhamdulillah ya. Ini nih pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa yang sudah Ibu bayangkan, mungkin hal apa yang akan Ibu tingkatkan nih di coaching selanjutnya? Tentunya saya akan meningkatkannya dengan harus banyak berlatih tentunya Pak. Dan nanti saya akan juga mencoba melaksanakan coaching ini dengan rekan sejawat di sekolah. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu ya. Kita sudah kolaborasi ya. Untuk kedepannya jika ingin kolaborasi lagi, saya siap. Sangat antusias sekali. Terima kasih Bapak sudah berkolaborasi juga. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya yang telah Bapak berikan kepada saya. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Jaki. Selamat siang. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Pada kesempatan ini saya sebagai observer ya Bu ya. Sebelum kita melakukan coaching, di bagian awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian untuk hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai alur tirta atau belum? Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dan menanggapi pertanyaan dari coachee. Jangan lupa juga menerapkan prinsip coaching yang sudah diketahui Ibu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada sesi coaching hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan prinsip coaching ya tentunya, yaitu kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, coachee tentunya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Tuh, jadi sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya, pertanyaan berbobot, kehadiran aktif, dan yang satu lagi tadi menjadi kehadiran penuh. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi yang spesifik lain yang akan Ibu amati dari sesi kita hari ini. Saya ingin mengobservasi coachee terkait kegiatan coaching yang akan saya laksanakan, itu tentunya sesuai dengan alur tirta Bu. Sesuai dengan alur tirta, ya. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira indikator yang inginkan Ibu pada proses coaching hari ini? Indikatornya itu ingin menjadi coach yang baik tentunya, kemudian bisa membantu coachee menguatkan solusi dari permasalahannya, itu mungkin Bu. Iya, ya. Mungkin itu saja Bu yang saya pertanyakan dari sesi yang akan Ibu lakukan dengan coachee. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Iya Bu. Semangat Bu. Semangat. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya. Kenapa? Kok ada tapinya gitu? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini ya, terutama memang pergantian tahun ajaran gitu ya, saya merasa sibuk banget gitu ya. Sampai-sampai mungkin waktu untuk keluarga dan anak itu gak ada gitu. Oh, kenapa sibuknya itu, kenapa tuh?
Yang pertama mungkin karena memang di sekolah saya ada tugas tambahan sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Iya. Jadi saya harus mempersiapkan lah jam KBM, kan pembagian tugas dan lain sebagainya. Yang kedua kan memang saya kehilangan banyak guru karena adanya seleksi P3K itu yang mungkin agak bingung juga nih untuk pembagian tugas tahun ini. Gitu. Oh gitu ya, jadi banyak sekali tugas-tugas tambahannya Betul, ya. betul, betul. Kemudian gimana nih cara menanggulangi masalah-masalah tersebut Pak Asep? Kalau untuk mengefektifkan waktu, saya sudah atur sebaik mungkin ya Bu ya. Iya. Cuma ini mungkin saya jujur saya merasa apakah yang saya lakukan ini salah atau betul ya. Karena memang gini Bu, biasanya setiap pergantian tahun saya adalah waktu untuk keluarga, untuk main gitu ya, mengajak main istri dan anak. Tapi untuk tahun ini ya biasanya libur tahun ajaran itu saya main, tahun ini itu nggak sama sekali, itu masalahnya ya. Ya saya juga bingung mana yang harus saya prioritaskan, apakah memang tugas tambahan saya di sekolah ataupun nanti keluarga saya, itu masalahnya. Terus selama ini Pak Asep itu bagaimana tuh memilihnya yang mana jadi akhirnya? Gini nih, sebetulnya titik permasalahannya biasanya anak saya itu lengket Bu kalau pulang kerja ya, ada nyamperin gitu ya ketika saya buka-buka laptop walaupun di rumah. Tapi untuk sekarang kayaknya anak juga sudah peka Bu, ketika saya buka laptop mungkin merasa saya sibuk, akhirnya biasanya minta anterin jajan gitu kan ya, ayo manggilnya Pipi ya, Pi anterin jajan gitu ya. Kalau untuk tahun ini kayaknya dia juga sudah peka, udah nggak mau gitu kan, udah bilang sibuk katanya. Walaupun itu anak kecil Bu, anak saya baru masuk TK nih tahun ini kayak gitu. Itu sebetulnya yang merasa saya agak galau gitu ya, apakah memang kegiatan yang saya lakukan itu salah gitu ya, atau saya juga bingung kan. Di satu posisi saya memang harus juga mementingkan keluarga, tapi ini juga pekerjaan ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi solusinya gitu? Kalau solusi mungkin yang terbayang oleh saya, intinya adalah waktu bersama keluarga nih yang nggak ada. Paling saya nanti akan alokasikan setelah masuk nih mulai tahun ajaran baru gitu ya. Karena memang kalau saya prediksi ini memang susah banget waktunya gitu kan ya. Apalagi ya memang di sini kegiatan banyak banget, mulai dari MPLS gitu saya juga ikutan gitu kan, konsep di sekolah. Kemudian membuat jadwal KBM gitu kan, kemudian membuat jadwal pembagian tugas KBM kayak gitulah. Tapi alhamdulillahnya ada staf yang bantu gitu kan. Jadi memang nggak terlalu berat juga. Gitu. Oh iya ya. Kemudian rencana selanjutnya itu? Rencana selanjutnya yaitu tadi saya memprediksi paling saya akan memaksimalkan waktu bersama keluarga itu 2 minggu ke depan. Insya Allah lah bisa ketika mulai masuk jam KBM gitu kan. Karena saya pun kan mengajar cuma dikit ya Bu ya. Paling juga cuma 15 jam. Nanti saya akan alokasikan untuk menyempatkan waktu bermain dengan keluarga ataupun ya anak bagus istri sekali saya. Itu mungkin Bu solusinya. Bagus itu. Dilaksanakan ya. Insya Allah Biar semoga keluarga, tidak ada halangan, tidak ada hambatan itu. Iya, bagus rencananya ya dengan mengajak keluarga di saat ada jam kosong gitu ya. Kalau sekarang memang nggak bisa kayaknya. Ya, bagus sekali rencana Bapak ya. Berarti ke depannya anak Bapak juga tidak akan merasa kehilangan sosok ayah itu harapan saya Bu, karena itu yang paling kena gitu ya. Iya, jadi ketika mendengar anak nih sibuk, papa sibuk katanya, aduh nggak enak banget kan. Memang sih saya sibuk, tapi kalau anak yang bilang jadi galau juga kan, lagi kerja juga. Nah, setelah perbincangan ini perasaan Bapak bagaimana nih? Ya intinya saya agak lega ya, karena memang beban ini atau permasalahan ini tidak saya pendam sendiri gitu ya. Dan juga saya menemukan ya istilahnya solusi-solusi yang harus saya lakukan ke depannya. Iya. Pokoknya Bapak
laksanakan ya solusi yang tadi Bapak ungkapkan juga. ya. Nanti setelah Bapak melaksanakan itu kita ngobrol-ngobrol lagi Oke, ya. siap. Bagaimana hasilnya, perasaan Oke, Bapak siap. bagaimana, perasaan anak Bapak bagaimana ya. Pasti nanti saya akan cerita kembali Oke, kepada Ibu. sip. Saya tunggu ceritanya ya. Mungkin ada hal lain yang mau diceritakan lagi, Pak? Kayaknya sudah cukup. Oke. Ya sudah, perbincangan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Alhamdulillah Ibu, kegiatan coachingnya sudah selesai ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah ya berjalan dengan baik karena Alhamdulillah. saya juga sudah menjalankan beberapa kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan baik Koci, kemudian juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah iya. Di sesi percakapan pasca observasi ini ya Bu, izin saya mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, Yang boleh. ke-1 yaitu bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam menerapkan kompetensi ini? Kalau menurut saya sudah melaksanakan dengan maksimal Bu ya. Saya sudah melaksanakan alur tirta, kemudian sudah menjalankan prinsip coaching gitu ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan terhadap coach gitu. Iya betul ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh boleh Bu, tentu saja. Terima kasih atas kesempatannya Iya. Bu. Saya mengamati tadi pada saat pelaksanaan coaching, Ibu sudah melakukan alur tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. termasuk menjalin kemitraan, sudah terjalin dengan baik. Pada saat coaching juga berjalan dengan hangat dengan Bapak Pak Asep ya. Iya. Mampu menemukan peluang dan mampu menggali potensi koci, sehingga si koci tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk ya Bu ya. Ya, Nah, terima kasih. bagaimana pendapat Ibu mendengar terhadap hasil pengamatan yang tadi saya temukan? Ya sangat bahagia gitu ya. Ternyata saya sudah menerapkan prinsip-prinsip bagaimana berkegiatan coaching itu. Ya sangat Bahagia ya, bahagia ya. Pastinya akan saya banyak nanti yang kedepannya nih Bu, apa yang sudah Ibu terbayang dari kegiatan coaching tadi nih, untuk kedepannya apa yang Ibu bayangkan, yang ingin Ibu realisasikan lagi? Ya saya ingin melakukan kegiatan coaching lainnya bersama rekan sejawat ya. Setidaknya saya bisa menguatkan solusi dari coaching gitulah Bu. Ya, Begitu, ya bagus Bu bermanfaat ya. Jadi supaya ilmu kita juga bermanfaat untuk orang banyak ya Bu. Betul Bu. Nah mungkin itu Bu yang dapat saya pertanyakan dari sesi coaching Ibu tadi. Semoga nanti lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih banyak sudah diajak berkolaborasi kedepannya ya Bu ya. Iya, sama-sama ya Bu ya. Terima kasih sudah mengamati saya. Terima kasih Bu, selamat siang. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Rencananya hari ini mau ada kegiatan coaching kan? Betul. Oke, nih pada kesempatan ini saya ingin melakukan dulu praobservasi ya Pak Asep ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Namun sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya. Oke, pada coaching kita hari ini coach dan coachee nantinya akan saya nilai ya Pak ya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai alur tirta atau belum? Bagaimana nanti Bapak cara mengajukan pertanyaan yang berbobot dan menanggapi pertanyaan atau solusi dari coachee mungkin ya. Kemudian jangan lupa juga ya Pak menerapkan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif ya, dan memaksimalkan potensi ya. Oke. Ya, ini pertanyaan yang pertama nih Pak ya. Kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada sesi coaching hari ini? Ya tentunya saya ingin mengembangkan
kompetensi saya sesuai dengan prinsip coaching yang tadi Ibu sampaikan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot. Gitu, Bu. Oke, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi yang spesifik yang ingin Bapak amati dari coaching itu apa? Saya ingin saya melakukan proses coach itu sesuai alur tirta atau belum ya gitu. Soalnya iya. nanti saya belum paham juga nih gimana penerapannya. Nanti saya akan coba bertindak sebagai coach dan menerapkan alur tirta kayak gitu. Bagus ya. Yang ketiga, indikator yang ingin Bapak ambil dalam proses coaching ini apa? Indikator yang pertama ya diinginkan. tentunya inginnya proses coaching berjalan dengan baik dan nanti coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi Bapak menguatkan kembali ya nantinya ya. Pengennya Oke. kayak gitu. Ya, itu pertanyaan yang saya ajukan sebelum Bapak melakukan observasi. Ya, Sekarang Bapak bersiap-siap untuk melakukan coaching siap. ya. Semoga berhasil Siap. dan Insya Allah, semangat insya Allah. Siap. ya. Assalamualaikum Bu Jaki. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah sih sehat Pak. Cuman agak kecapean mungkin ya Pak, Kecapean. lelah gitu, kecapean. Iya, harus bisa jaga kondisi memang, apalagi kita sebagai pendidik ya, tentunya kalau tahun ajaran baru biasanya banyak yang harus disiapkan gitu kan. Betul Pak, iya betul Iya. banget itu Pak. Aduh, Oke. Masya Allah ya kegiatan untuk awal tahun ini sebagai kita sama-sama sebagai pendidik. Oke, kemarin Bu Jaki cerita nih, bukan cerita, saya ulangi ya. Kemarin Bu Jaki katanya ingin cerita nih ya. Ingin cerita apa? Aduh, sebenarnya ini saya teh boleh curhat nggak sih Pak? Boleh atuh, santai aja. Curhat ya Pak. Seperti yang tadi Bapak katakan, memang di awal tahun pembelajaran kita benar-benar menguras tenaga, pikiran juga Pak, apalagi waktu gitu Pak. Iya. Waktu. Nah, saya kan ditugaskan sebagai ketua panitia MPLS nih Pak. Hebat banget. Ketua MPLS, di mana program kegiatan MPLS-nya harus saya buat, harus saya rancang sebelum diajukan ke kepala sekolah dan teman lainnya Pak. Rekan Menguras sejawat waktu lainnya. ya. Betul Pak, pikiran waktu juga. Selain itu saya juga kan seperti yang Bapak ketahui ikut grup penggerak juga ya Pak. Nah, dengan selain menjadi ketua MPLS, lalu kan kepala sekolah mewakilkan Wakasek ini ke saya teh. Waduh, Jadi iya. wakil kepala sekolah. Jadi agak berat nih Pak. Iya. Jadi di rumah juga berbentrok dengan kegiatan-kegiatan lain. Memang saya di luar banyak organisasi gitu Pak. Organisasi di desa juga. Wah, hebat sekali Bu Di ya. desa, lalu dengan orang tua nih Pak. Memang saya sudah lama dengan Iya. orang tua, jadi kegiatan program-program orang tua harus saya ikuti juga. Super sibuk ya. Iya Bapak, dan baru-baru ini saya mengikuti perjalanan luar kota ke Cirebon dengan orang tua untuk membimbing jamaah gitu Pak, ziarah gitu. Gitu. Ziarah wisata ziarah. Pasti waktunya itu kan memakan waktu lama ya. Tentu Bu, tentu berganti Pak, gitu. memakan waktu, jadi kita jam istirahatnya juga sudah tidak terkontrol gitu. Tapi dianggap hiburan nggak Bu? Dianggap hiburan sama kita cari pengetahuan, pelajaran juga sih buat kita nambah-nambah ilmu gitu. Oke, siap. Jadi Ibu ingin cerita mengenai kesibukan Ibu. Betul, kan, ya? betul, Pak. Mungkin Ibu merasa lelah gitu, atau mungkin jenuh dengan kegiatan yang Ibu laksanakan, gitu kan ya? Iya Pak. Oke, karena percakapan kita ini singkat nih, apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir percakapan kita nanti? Gini nih Pak, saya tuh jadi masih agak kesulitan untuk mengatur waktu kadang. Jadi saya ingin bisa memaksimalkan waktu, yang ke satu juga beres, yang lain halnya juga beres juga gitu Pak. Oke, jadi Ibu ingin istilahnya itu bagaimana mengatur waktu agar semuanya bisa dilaksanakan, Betul Pak, gitu kan ya? betul Pak. Oke,
di sini nih saya ingin tanya, sejak kapan Ibu melakukan aktivitas seperti ini? Sudah lama ya Pak, sebelum kalau organisasi-organisasi seperti dengan orang tua memang sudah terjalin lama, karena Bapak orang tua saya mungkin sebagai ketua di masyarakat gitu Pak, tokoh gitu, tokoh agama Pak. Jadi saya harus membantu beliau jika ada keperluan dengan jamaah-jamaahnya. Selain itu saya di masa kuliah saya dipercaya juga untuk masuk membantu peran di desa juga Pak. Iya, jadi saya kepikiran begini, saya mengembangkan diri di sekolah di tempat orang lain, di desa orang lain maksudnya. Tapi di desa sendiri saya tidak bisa mengembangkan pribadi untuk memberikan dukungan atau membantu masyarakat di desa sendiri. Itu Pak udah agak lama sejak masa kuliah kalau peran di desa. Nah kalau untuk di sekolah dipercaya menjadi Wakasek baru 3 tahun ini. 3 tahun ini ya. Kalau memang kita nilai nih tingkat kesibukan Ibu, kejenuhan Ibu dari 1 sampai 10 nih, berapa nilainya, nilai kejenuhannya? Kalau nilai kejenuhan saya tidak ingin ya Pak, tidak ingin dianggap jenuh. Semuanya biarlah mengalir gitu. Biarlah mengalir asal kita bisa menjalankannya dengan pikiran dan hati kita juga, jangan ikut rudet gitu Pak ya. Jangan rudet gitu, jangan rudet. Jadi kalau hati kitanya rudet, ya apapun yang kita kerjakan nggak akan ada beresnya. Tapi Ibu merasa jenuh nggak? Jenuh pasti Pak, jenuh. Kalau jenuhnya ada sesuatu hal pekerjaan, kita udah sedemikian rupa mendesainnya gitu, tiba-tiba tidak di ACC gitu sama atasan teh. Nah itu gitu, aduh kita teh udah kelelahan, udah waktu menyita waktu, udah apa tenaga segala macam. Nah tapi pekerjaan kita tidak di ACC, ya udahlah jenuh, stop aja. Ketika jenuh ya, ada posisi terjenuh, apa yang biasa Ibu lakukan untuk menghilangkan kejenuhannya? Nah ini Pak, mungkin wajar ya Pak sebagai manusia untuk menghilangkan kejenuhan kita, banyaknya kesibukan pribadi juga sebagai pendidik dan organisasi di luar. Nah untuk menghilangkan kejenuhan memang kita harus mencari diri sendiri ya Pak ya, sepertinya healing, cari kesenangan, memang harus itu Pak, memang harus cari kesenangan sendiri yang membahagiakan diri sendiri lah, bahagiakan diri sendiri. Kalau kita bisa, kalau kita ada waktunya, healing aja lah sendiri gitu, untuk merefleksikan pikiran kita. Walaupun kita berjalan hanya sendiri, ya udahlah untuk merefleksikan, menenangkan diri, seolah-olah kita mencari lagi ide-ide gitu, dengan mendinginkan pikiran gitu istilahnya. Kalau untuk tahun-tahun ini udah healing belum? Untuk tahun-tahun ini karena awal tahun ya Pak, awal tahun pembelajaran, sepertinya kemarin sih Pak waktu keluar kota mungkin ya dengan rombongan jamaah, sebenarnya bukan healing, itu healing sekaligus membimbing jamaah mungkin. Tapi kan sambil bekerja juga itu kan sambil healing juga. Iya betul. Nah, jadi itu mungkin solusi yang Ibu lakukan ya di tingkat kejenuhan kegiatan Ibu ya. Mungkin sayang sekali ya Bu ya, memang waktu kita itu sebentar gitu kan ya. Nih di titik ini nih dari percakapan kita nih dari tadi, apa yang Ibu dapat? Yang saya dapatkan mungkin menjadi agak lebih tenang ya Pak ya, menjadi lebih tenang, ada teman sharing gitu, serasa ada pengaduan gitu, ada teman aduan gitu Pak, yang biasanya saya harus menyelesaikannya sendiri, ya udahlah kita bangun lagi sendiri, motivasi kita sendiri, tapi adanya percakapan ini jadi merasa ada teman aja gitu Pak buat mengungkapkan isi hati. Oke, siap. Mungkin tadi saya ulangi ya, Ibu itu merasa jenuh, kemudian rencananya biasanya Ibu melakukan healing gitu kan ya. Itu memang menurut saya ya, memang kita bekerja memang wajib juga ya, kalau jenuh ya cari juga kesenangan juga. Betul kan? Pak. Itu saya rasa solusi yang tepat gitu kan, yang ibu sudah utarakan. Baik, kayaknya terima kasih banyak ya Bu Jaki ini. Tapi saya ingin tahu kelanjutannya nanti, perkembangan kesibukan Ibu bagaimana. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan atau di bulan selanjutnya ya. Siap, saya tunggu Bapak juga. Siap, insya Allah ya. Terima kasih Bu Jaki. Sama-sama Bapak telah menyempatkan waktu. Alhamdulillah Bapak, kegiatan coachingnya ya sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah. Seru sekali ya ngobrolnya. Oke, sekarang nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya pasca observasi tadi. Yang pertama, bagaimana
Bapak menilai sendiri performa dalam menerapkan kompetensi sebagai coach? Kalau saya nilai sendiri ya Bu ya, Hmm. kalau menurut saya sudah menjalankan peran coach dengan baik tadi kan. Menjalankan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan, kemudian menyimak dengan baik juga apa yang coach saya ungkapkan gitu. Seru ya tadi mah. Yang kedua nih, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Kalau menurut saya tadi saya sudah mencoba menerapkan coaching dengan Alur Tirta. Nggak tahu nih menurut Ibu apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Saya juga kurang tahu nih. Baiklah ya, kalau boleh saya ingin menyampaikan dulu nih ya hasil pengamatan saya. Tadi Bapak sudah melakukan Alur Tirta, kemudian sudah bagus menanyakan pertanyaan yang berbobot kalau menurut saya ya. Kemudian termasuk menjalin kemitraan. Sudah terjalin dengan baik, kemudian pada saat coaching juga berjalan dengan hangat ya, asik dilihatnya juga. Aduh, coach sama coaching itu kompak gitu ya, saling Alhamdulillah betul. Ya, saling keluar, coachingnya juga keluar permasalahannya juga. Kemudian sekarang apa yang sudah terbayangkan oleh Bapak kompetensi yang akan lebih ditingkatkan gitu dalam kegiatan coaching ini? Yang pertama mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot, karena saya rasa itu sangat sulit Bu. Ketika kita menyimak pernyataan dari coach kita, kadang kita bingung bagaimana menentukan pertanyaan selanjutnya itu Bu. Betul ya, tapi tadi bagus loh Pak. Iya bagus. Nah mungkin karena sekarang kegiatan coachingnya sudah selesai ya, saya ucapkan terima kasih. Saya juga terima kasih banyak loh Bu sudah memberikan tanggapan terhadap proses coaching saya. Iya, semoga nantinya kita bisa melaksanakan lagi supervisi akademik ya dengan rekan sejawat yang lain. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama.